Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita memasuki minggu kedua sesudah Paskah. Di minggu kemarin kita bersyukur meskipun di tengah-tengah wabah COVID-19, kita masih bisa mengingat rayakan kebangkitan dan kemenangan Kristus Yesus dari kuasa maut. Kita ketahui bersama hal pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitannya adalah membiarkan orang-orang melihatnya, memastikan bahwa ia ada dan memastikan fakta tentang kebangkitannya, sehingga setiap orang melihatnya dan menjadi percaya bahwa Tuhan telah bekerja dengan cara yang ajaib dalam kebangkitan Yesus. Demikianlah pembacaan kita saat ini, di mana Tuhan ingin menunjukkan segala kuasa dan mujizat-mujizat yang akan dilakukannya di hadapan Firaun untuk pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Oleh karena itu, Tuhan mengutus Musa untuk melakukan tugas pelayanan ini. Namun ternyata ketika Musa diutus Tuhan, Musa merasa bahwa tugas ini adalah tugas yang paling berat baginya. Hal ini terlihat ketika Tuhan mengutus Musa untuk pertama kalinya menghadap Firaun. Musa telah menolak sebanyak 5 kali. Kita bisa perhatikan dari mulai pasal 3 ayat yang ke-11, kemudian ayat yang ke-13, kemudian pasal 14 ayat 1, kemudian ayat 10 dan ayat yang ke-13, ada 5 kali. Lalu yang menjadi pertanyaannya, kenapa Musa sampai menolak sebanyak 5 kali dalam pemanggilannya yang pertama? Karena Musa menyadari kemampuannya yang sangat terbatas. Apalagi dia harus diperhadapkan dengan seorang raja Mesir yang memiliki kuasa. Ditambah lagi Musa memiliki masa lalu yang buruk di mata Firaun karena ia telah membunuh orang Mesir dan ia terpaksa harus melarikan diri dari Mesir ke Midian. Jadi tidak heranlah kenapa Musa dengan giginya berusaha untuk menolak tugas pengutusan yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Lalu apakah yang terjadi? Apakah hanya berhenti sampai di situ saja? Kalau kita melihat bahwa pada akhirnya Musa menjawab pengutusan tersebut untuk menghadap Firaun. Tetapi ketika ia menghadap Firaun, mungkin saja juga ia tetap memiliki rasa takut untuk menghadap Firaun. Namun ternyata hasil pertemuan pertamanya bersama dengan Firaun membawa dampak buruk bagi kehidupan bangsa Israel, di mana mereka semakin ditindas oleh Firaun. Bangsa Israel yang mengalami ini pada akhirnya membuat mereka tidak ingin percaya terhadap Musa. Setelah itu, apakah hanya berhenti sampai di situ saja? Tentu tidak ya Bapak Ibu. Tuhan kembali datang menghampiri Musa dan kembali mengutus Musa untuk menghadap Firaun yang kedua kalinya. Namun ketika Tuhan mengutus Musa, Musa kembali berusaha menolak pengutusan yang diberikan Tuhan kepadanya. Kalau kita perhatikan, Musa ini menolak sebanyak 2 kali. Hal ini dilakukan karena Musa benar-benar merasa bahwa tugas yang diberikan kepadanya sangatlah berat. Ditambah lagi dengan kejadian pengutusan pertama Musa menghadap Firaun, ternyata malah menghasilkan hal yang buruk baginya dan bagi kehidupan bangsa Israel. Hal ini juga terlihat ketika Tuhan mengatakan bahwa ia mengeraskan hati Firaun. Oleh karena itu, Musa kembali
berusaha menolak tugas pengutusan kedua kalinya untuk menghadap Firaun. Kembali Musa mengeluarkan alasan bahwa ia tidak mampu melakukan karena ia tidak pandai berbicara. Namun, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan kembali lagi menjawab dan memberikan solusi bagi keterbatasan yang dimiliki Musa dengan menghadirkan Harun kakaknya untuk menjadi penyambung lidah baginya. Sama seperti Nabi berkata atas nama Allah. Tetapi bedanya, Musa sendiri tidak ingin juga bersifat ilahi atau berkuasa sebagai Allah. Melainkan ia menginginkan Tuhan yang bertindak melalui dia dengan cara khusus. Pada akhirnya Musa kembali menghadapi Firaun yang kedua kalinya dengan meyakini bahwa kuasa Tuhan akan nyata baginya. Keyakinan mengenai kuasa serta kemenangan Tuhan yang diulangi dan ditekankan dalam riwayat pertemuan Musa dan Harun dalam ayat 8-13 dalam bacaan kita saat ini. Pertama-tama Harun menunjukkan suatu mujizat, yaitu dia melemparkan tongkat yang diberikan Tuhan, dan tongkat itu berubah menjadi binatang besar yang menakutkan. Tetapi ahli-ahli Mesir juga mampu melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Harun. Namun yang lebih menariknya bahwa tongkat Harun menelan tongkat-tongkat ahli sihir tersebut. Hal ini berarti Tuhan ingin menunjukkan bahwa kuasa Tuhan mampu mengalahkan dan menelan segala kuasa sihir yang ada di muka bumi ini. Dan ini pun juga pertanda bahwa pada akhirnya Tuhan akan mengalahkan Firaun serta dewa-dewa Mesir. Keyakinan ini harus dipegang teguh oleh Musa di dalam seluruh perjuangan yang akan datang. Bahkan juga bukan hanya Musa, tetapi kita semua umat Tuhan yang telah percaya dan mengikut Tuhan. Peristiwa kehebatan Tuhan terhadap bangsa Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan adalah merupakan permulaan yang ingin Tuhan tunjukkan dan nyatakan bagi kita semua. Bahwa ketika kita hidup menjadi orang yang telah dipilih dan diutus Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal duniawi yang akan mencengkam kita. Bahkan kita pun tidak perlu mengkhawatirkan segala kekurangan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Karena kuasa Tuhan akan melampaui segala keterbatasan tersebut. Sebagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib terhadap Musa dan Harun, caranya yang ajaib juga dia berikan kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam minggu kedua Paskah atau dalam bahasa Latinnya Quasmido Geniti Infantis, yang berarti jadilah sama seperti bayi-bayi yang baru lahir. Istilah ini mau menekankan kepada kita untuk menjadi seperti bayi yang baru lahir, yang terus haus akan susu yang melambangkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita diinginkan untuk terus haus akan firman Tuhan. Dengan demikian, roh kita pun akan bertumbuh semakin kuat. Karena setiap bayi pasti memerlukan susu. Demikianlah kita setiap orang percaya pasti membutuhkan firman Tuhan. Dari susu bayi dapat bertumbuh menjadi kuat dan sehat. Demikianlah dari firman Tuhan,
Setiap orang percaya dapat bertumbuh semakin kuat dalam menjalani kehidupan ini. Seperti halnya dalam lagu Persekutuan PA, mungkin ada yang masih ingat liriknya seperti ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Ya kan? Yang dikatakan baca kitab suci, doa tiap hari. Bukan doa tiap minggu, doa tiap minggu. Yang berarti hanya seminggu sekali berdoa. Atau doa sebulan sekali, doa tiap bulan, dan lain sebagainya. Dikatakan bahwa baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Karena dari firman Tuhan akan memampukan kita untuk mengetahui apa kehendak Tuhan. Bahkan dapat menjadi penguat dan penghibur bagi kita dalam menjalani setiap pergumulan kehidupan yang diperhadapkan kepada kita. Setelah itu, jangan lupa bawa dalam doa untuk menyerahkan segala kehidupan kita pada Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan merasakan tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita secara ajaib melalui mujizat-mujizat yang akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mujizat Tuhan tidaklah terbatasi pada hal-hal yang besar menurut manusia. Namun yang pasti bahwa mujizat Tuhan selalu menghadirkan kekaguman akan kebesaran kuasa-Nya. Meskipun dari hal yang paling kecil kelihatannya. Oleh karena itu, mari perhatikan secara detail dan teliti kehidupan kita. Bukankah sudah sekian banyak cara Tuhan yang ajaib yang Ia telah nyatakan dalam kehidupan kita? Salah satu contoh kecil, kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan kesehatan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Meskipun rasanya kita seperti terpenjara karena tidak bisa kemana-mana, tetapi bersyukurlah karena kesehatan itu masih dianugerahkan kepada kita. Kehidupan kita juga masih dipelihara oleh Tuhan. Meskipun juga kita harus beribadah di rumah masing-masing. Tidak dapat berkumpul bersama dalam persekutuan. Namun setidaknya kita masih bisa duduk bersama dengan orang-orang yang paling kita kasihi, yaitu keluarga kita. Dan gunakanlah kesempatan ini dengan baik untuk membangun menara doa, untuk membangun persekutuan doa dalam kehidupan keluarga kita. Jangan karena ibadahnya cuma di rumah saja dan hanya para kita-kita saja, sehingga kita malas dan mengabaikan hal tersebut. Demikianlah juga bagi para pasien COVID-19. Tetaplah bersyukur dan berpengharapan dalam menjalani masa-masa isolasi ataupun karantina, baik itu secara mandiri maupun yang di rumah sakit. Kenapa masih harus tetap bersyukur dalam kondisi saat ini? Karena kita masih diberikan kesempatan pada Tuhan untuk mengingat kembali kebaikan. Mengingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mengintrospeksi diri kita. Bahkan kita memiliki kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih intim lagi bersama Tuhan. Serta jangan lupa serahkanlah segala ketakutanmu, kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Dengan demikianlah kita akan merasakan cara dan kuasa Tuhan akan bekerja dalam tubuh kita untuk memberikan pemulihan yang paling terbaik. Oleh karena itu, tetaplah semangat menjalani masa-masa sukar ini. Rasa takut boleh saja ada, tapi jangan sampai membuat itu menjadi penghalang
bagi kuasa Tuhan yang ingin bekerja dalam kehidupan kita. Seperti selayaknya pintu kubur yang telah terbuka, demikianlah juga harapan kita kepada kehidupan bersama Kristus telah terbuka. Maka hiduplah dalam Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita dengan cara yang ajaib. Amin.